Selamat pagi semuanya. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul konsep dasar pengujian hipotesis dalam mata kuliah statistik. Sebelum melakukan presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yohanes Galis, NIM 0059. Saya Iwan Kosan Dimilih, NIM 0036. Saya Edward Suni, NIM 0054. Saya Marcelin Musturgun, NIM 0056. Saya Maria Devian Dahung, NIM 0038. Konsep dasar pengujian hipotesis, statistik dan penelitian. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang digunakan pada sampel min X sama dengan rata-rata, S sama dengan simpangan baku, S2 sama dengan varians, R sama dengan koefisien korelasi, dan parameter adalah ukuran-ukuran yang digunakan pada populasi. Parameter adalah ukuran-ukuran yang digunakan pada populasi rata-rata, simpangan baku, varian, atau koefisien korelasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel. Penelitian yang didasarkan pada data populasi atau sampling total atau sensus dengan tidak melakukan pengujian hipotesis statistik dari sudut pandang statistik tersebut penelitian deskriptif. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol. Karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Selanjutnya, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Secara ringkas, hipotesis dalam statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Dalam penelitian, hipotesis nol juga menyatakan tidak ada, tetapi bukan tidak adanya perbedaan antara populasi dan antara data sampel, tetapi bisa berbentuk tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tiga bentuk rumus hipotesis. Menurut tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu hipotesis deskriptif pada satu sampel atau variabel mandiri atau tidak dibandingkan dan dihubungkan, komparatif dan hubungan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut,
Maka hipotesis jawaban sementara yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pertanyaan yang menunjukkan dengan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif dan hipotesisnya. Yang pertama, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Yang kedua, apakah ada perbedaan produktif kerja antara pegawai gelombang 1, 2, sampai 3? Yang ketiga, hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah satu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apa ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan dengan efektivitas kerja. Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Hipotesis statistiknya adalah HO P sama dengan 0, HA P tidak sama dengan 0, P simbolnya yang menunjukkan kuatnya hubungan. Taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Seperti telah dikemukakan, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu point estimate dan interval, atau sering disebut confidence interval. Point estimate atau titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Sedangkan interval estimate atau taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Hipotesis atau menaksir bahwa daya tahan kerja orang Indonesia itu 10 jam per hari. Hipotesis ini disebut point estimate karena daya tahan kerja orang Indonesia ditaksir melalui satu nilai yaitu 10 jam per hari. Bila hipotesisnya berbunyi daya tahan kerja orang Indonesia antara 8 sampai 12 jam per hari, maka hal ini disebut interval estimate. Nilai intervalnya adalah 8 sampai dengan 12 jam. Dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau AO yang benar atau seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan dalam menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara keputusan menolak atau menerima hipotesis dapat digambarkan seperti tabel tersebut. Yang pertama, keputusan. Yang kedua, keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya ini terdapat hipotesis benar dan hipotesis salah. Yang pertama, keputusannya terima hipotesis. Terus dalam keadaan sebenarnya, yang pertama tidak membuat kesalahan. Terus dalam hipotesis salahnya, kesalahan tipe 2. Yang kedua, dalam keputusan menolak hipotesis. Dalam keadaan sebenarnya, yang pertama hipotesisnya benar, kesalahan tipe 1. Dalam hipotesis salah dijelaskan
tidak membuat kesalahan. Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan menerima hipotesis 0 yang benar berarti tidak membuat kesalahan. Yang kedua, keputusan menerima hipotesis 0 yang salah berarti terjadi kesalahan tipe 2. Yang ketiga, membuat keputusan menolak hipotesis 0 yang benar berarti terjadi kesalahan tipe 1. Yang keempat, keputusan menolak hipotesis 0 yang salah berarti tidak membuat kesalahan. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan limpah terima kasih.